Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi tentang Pancasila. Sebelum masuk pada materi Pancasila, tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, berakhlak mulia dengan didasari keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami makna dan sila-sila Pancasila serta dapat membedakan penerapan sila-sila Pancasila dari sila ke-1 sampai ke-5. Lalu, untuk capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami dan mendeskripsikan nilai-nilai penerapan Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dan membedakan penerapan Pancasila, serta peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita simak materi tentang Pancasila. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga memiliki 5 ideologi penyusun utama loh, yaitu 5 sila Pancasila. Lalu, apa sih 5 sila Pancasila itu? Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih dengan lambang dan makna dari sila-sila Pancasila itu? Yuk kita simak berikut penjelasannya. Lambang dari sila pertama Pancasila yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu melambangkan cahaya yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu bintang dengan 5 sudut melambangkan jumlah kepercayaan atau agama yang diakui di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga yaitu warna hitam sebagai dasar menunjukkan warna alam dan memiliki makna bahwa Indonesia berada di bawah lindungan dan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Lambang dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu warna dasar merah melambangkan sikap keberanian dan kekuatan. Yang kedua yaitu bentuk rantai yang tidak putus melambangkan ikatan antara sesama manusia yang tidak akan pernah terputus dan saling membantu satu sama lainnya. Dan yang ketiga, rantai dengan bentuk bulat melambangkan wanita, sementara rantai dengan bentuk persegi melambangkan laki-laki yang bekerja sama untuk Indonesia. Lambang dari sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Yang pertama, akar pohon beringin melambangkan keanekaragaman agama, budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang kedua, pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai bangsa yang kokoh, tinggi, dan memiliki kekuatan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Lambang dari sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu kepala banteng melambangkan bangsa Indonesia yang suka bekerja sama, selalu bersama dalam kehidupan dan menjunjung tinggi gotong royong serta saling membantu. Yang kedua, bangsa Indonesia menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah dan menghasilkan keputusan bersama secara mufakat. Dan yang ketiga, warna dasar merah melambangkan keberanian bangsa Indonesia dan menjadi identitas bangsa yang selalu mementingkan musyawarah dan mufakat. Lambang dari sila yang terakhir yaitu sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, padi melambangkan makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Yang kedua, lambang padi dan kapas juga bermakna kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia yang menjadi tujuan utama dalam pembangunan nasional. Yang ketiga, selain itu, padi dan kapas juga bermakna bahwa tidak ada kesenjangan sosial pada rakyat Indonesia.
Dan apa sih makna 5 sila Pancasila tersebut? Makna sila yang pertama Pancasila, yakni sila ketuhanan yang Maha Esa, mengacu pada keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa yang menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Makna sila kedua Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengacu pada pengakuan akan martabat dan hak asasi manusia serta perlakuan yang adil dan beradab terhadap setiap individu. Makna sila ketiga Pancasila, yakni sila persatuan Indonesia, mengacu pada upaya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai negara yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Makna sila keempat Pancasila, yakni sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengacu pada sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab kepada rakyat. Serta makna sila kelima Pancasila, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengacu pada perlakuan yang sama bagi seluruh rakyat dan upaya untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang adil bagi semua. Dan gimana sih contoh penerapan sila-sila Pancasila? Contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan keyakinan yang dianutnya. Yang kedua, menghormati agama orang lain. Yang ketiga, menghormati dan saling bekerjasama antar pemeluk agama. Yang keempat, rajin beribadah. Yang kelima, berdoa sebelum dan sesudah makan. Lalu, contoh sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, saling membantu dan menolong antar sesama manusia. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Yang ketiga, bersikap sopan kepada orang tua. Yang keempat, menjenguk teman atau orang yang sakit. Dan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yakni persatuan Indonesia. Yang pertama yaitu cinta tanah air dan bangsa. Yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, mempelajari kesenian dari daerah lain. Yang keempat, yakni gotong royong atau kerja bakti. Dan yang kelima, yaitu mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Serta contoh sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang kedua, tidak berbuat curang kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boros dan suka menabung. Yang keempat, melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Berikut merupakan penjelasan dari materi tentang bab Pancasila. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.